Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang gantengnya maksimal dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Sebelum kita kenalkan bintang tamu, saksikan dulu video berikut ini. Kak ini potong rambut. Mas do. Kak potong rambut. Yolah, dipendekkan rambutnya lagi ya. Geleng-geleng juga lah. Depan lihatnya. Lihat. Kayak guru kakak sih. Kayak siapa kan? Oke, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki. Barusan kita lihat video seorang anak kecil yang sangat cantik sekali. Dan anak kecil ini sepertinya sedang dipangkas rambutnya. Tapi kita kenalkan dulu bintang tamu kita, Yanti Brasko. Assalamualaikum Mario. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya panggil Uni aja ya. Iya, Uni Sudah aja. jauh-jauh datang dari Bukit Tinggi menjadi narasumber, menjadi bintang tamu di program saya ini, Otaki, yang mana kantor kami di Kota Payakumbuh. Uni ini tamu yang ketiga dari luar kota, 2 dari Bukit Tinggi, termasuk Uni dan 1 lagi dari Padang. Oke, Uni Yanti Brasko saya panggil. Barusan kita sama-sama melihat video. Itu anak Uni kan? Iya betul. Anak Uni sendiri, anak kandung ya? Iya anak kandung. Oke. Jadi itu salah satu anak istimewa Uni. Anak istimewa, Iya. berarti spesial sekali ya? Anak spesial. Jadi Uni kasih nama Aini ya. Aini. Kurata Aini. Kurata Aini. Artinya? Mata yang indah. Mata yang indah. Iya karena waktu lahir si bayi ini matanya betul-betul berbinar-binar. Indah. Jadi waktu kecil itu kalau kita memandang dia itu seolah bercerita kepada kita melalui matanya. Makanya kami beri Berarti nama dari dia. mata ini bisa diterjemahkan ya? Iya. Oke, menarik sekali. Aini namanya. Aini. Ini anak mata. Anak yang kedua dari 3 bersaudara. berarti di tengah ya? Di Anak tengah-tengah. muda. Seorang perempuan cantik ya? Perempuan satu-satunya perempuan. Satu-satunya Satu-satunya perempuan. perempuan. Waduh, alhamdulillah ya. Oke, Alhamdulillah sekali. Uni, ini maksud dari spesialnya ini gimana ini? Aini didiagnosa autis. Maaf, Autism. autis? Iya, autism. Autism artinya? Saya ngerti ini autis Iya. ini, tapi versi Uni tentu Uni yang lebih tahu karena Uni merawatnya dari kecil. Iya. Aini itu mengalami kendala tidak bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik. Dia tidak mengerti apa yang kita katakan dan dia pun tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dengan baik kepada kita. Oke, lalu cara komunikasinya gimana ini, Uni? Alhamdulillah sampai hari ini Aini udah berusia 11 tahun. 11 tahun ya? Udah 11 tahun. Kalau dulu sih kami sempat kebingungan. Sempat kebingungan ini anak gimana ya cara berkomunikasi dengan dia gitu. Sehingga dia waktu itu apa yang mau dia sampaikan itu dia ngamuk. Apa yang mau disampaikan Tantrum, dia ngamuk. tantrum Iya, ya? tantrum. Kalau bahasa di ABK yang biasa kita ini tantrum ya. Jadi dia tuh sehingga kami bingung ini maunya apa sih gitu. Apakah dia haus, apa lapar atau Iya, iya. sakit, kita nggak tahu gitu. Pokoknya apa yang dia mau dia ngamuk aja. Sempat putus asa juga dulu sih. Ya. Untuk gimana sih caranya supaya kita bisa tahu apa yang dia inginkan, apalagi kalau dia sakit kita kan nggak dia juga nggak ngerti yang sakit entah kepala entah Iya, perut iya. entah apa gitu kan. Nah jadi tapi seiring waktu berlalu banyak fase sih yang kami lewati yo, banyak fase ya.
Kalau dulu mungkin kami masih muda-muda, Aini itu lahir di saat Uni berusia 29. 29 tahun. 29 tahun. Jadi mungkin kami orang tuanya pun masih muda. Kami konsultasi ke dokter, dok ini kenapa anak ini sedikit-sedikit nangis gitu kan. Akhirnya dokter cuman memberitahu, ya biasa lah Bu. Ya, bayi ini anak-anak kan waktu itu Uni ngomong ya, ini abangnya kok nggak ada kayak gitu dok gitu kan. Ya. Biasa lah Bu, anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini dokter, dokter belum ngasih tahu belum karena belum. Terus biasanya sih anak perempuan agak cengeng Bu. Nah gitu kan. Sehingga waktu itu kami pun berpikirannya seperti itu. Berarti ini dokter masih nyenengin hati kita. Iya. Terus sebagai orang tua, rasanya waktu itu Uni cukup aware lah gitu ya, memperhatikan terus perkembangannya. Ini kenapa udah umur segini, harusnya anak umur segini nih udah bisa telungkup, udah bisa merangkak gitu. Ini tidak melewati fase itu. Ini tidak melewati fase itu. Terus dan dia sering melihat ke atas. Uni terus konsultasikan ke dokter, dok kenapa anak saya kok sering melihat ke atas terus gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang menarik perhatiannya di situ Bu. Nah gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang menarik perhatiannya, mungkin ada cahaya atau apa yang menarik perhatiannya sehingga dia selalu melihat ke atas gitu kan. Berarti Aini ini, maaf nih anak Uni ini, berarti ketahuannya ini sejak umur berapa ini? Uni taunya sih di usia 5 bulan itu dia kejang tanpa sebab. Itu kejang tanpa sebab. Kejam tanpa sebab. Sekarang udah 11 tahun udah ya. 11 tahun. Kalau di pendidikan formal ini udah kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Iya. Kelas 5 kelas 6 kayak gitu ya. Oke, lanjut Uni ya. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga Bang Rio bagi orang tua yang baru ya, mungkin baru-baru memiliki baby ya. Ternyata baru sekarang Uni tahu nih demam itu ada 2 macamnya gitu. Ada demam yang disertai panas, ada yang tidak. Yang ternyata yang lebih berbahaya itu demam yang tidak disertai panas. Oh, yang tidak disertai panas ya. Dan itulah yang terjadi pada Aini waktu usia 5 bulan. Gitu. Jadi Uni tidak awalnya dari sana. Dari sana. Jadi Uni tidak tahu sama sekali gitu. Anak ini apakah demam atau tidak, karena dia tanpa gejala, dia tidak ada panas. Dia hanya diam aja. Jadi waktu itu perubahan dirinya hanya kalau biasa dia sering menangis, sering rewel, beberapa hari menjelang dia kejang itu dia diam aja. Jadi dia entah dia haus, apa dia mau mimi, tapi dia nggak nangis. Oh gitu. Nah tiba-tiba pas hari itu Uni masih ingat kejadiannya subuh dia kejang. Kejang. Ya Uni berpikir dia itu kejang seperti sebuah mimpi buruk. Seperti kita orang dewasa mimpi buruk gitu kan, kayak gelagapan gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi Uni biasa aja. Pagi itu dia normal kembali. Normal kembali. Masih bisa komunikasi dengan kita waktu itu. Masih kita ajak bercanda, dia masih ketawa gitu. Dia masih melihat mata kita dengan tatapan pas. Oh masih ya? Masih kejang yang pertama. Terus kejang kedua. Kejang kedua tuh Uni langsung larikan dia ke tempat bidan yang waktu dia lahir. Uni cerita di situ kan. Oh ini dia mau demam nih. Nah gitu cerita bidannya waktu itu. Dia mau demam nih. Terus Uni karena kita orang awam ya. Apa benar ya anak kalau mau demam pakai kejang dulu kan gitu. Tapi waktu itu cuman dikasih obat diperiksa, dibawa pulang lagi. Nyampe di rumah kejang lagi yo. Jadi alhasil satu hari itu akhirnya dia kejang 7 kali. 7 kali. Sampai akhirnya. Ini maaf nih perasaan Uni waktu itu gimana nih? Udah lemes. Udah lemes ya. Udah apa ya? Waktu itu kita masih muda, nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu kan. Itu di sepanjang jalan itu udah nangis. Iya, campur aduk lah ya. Udah apa ya? Udah campur aduk gitu kan. Kaki ini kalau dibilang yuk waktu udah nggak kuat berdiri. udah lemes lah semuanya. Udah lemes semuanya gitu kan. Waktu itu akhirnya diopname. Hasilnya? Hasilnya waktu itu epilepsi. Ya. Ini maaf nih bahasa kampung kita ayan ya. Ayan ya. Hasilnya waktu itu ayan. Tetapi dokternya masih ragu. Nah itu yang kami bingungkan.
Oh, masih ragu, belum Masih ragu, belum divonis pasti, 100% ya? belum vonis pasti epilepsi. Iya. Ini sepertinya Oke, epilepsi, oke. gitu Ini kan? sepertinya. Uni waktu itu tuh kaget, shock, apa ya? Mungkin selama 1 hari itu yo nggak mau megang nasi. Ya, saya merasakan nggak itu. bisa lagi makan. Ya, saya juga punya anak 2 orang. Saya juga ikut merasakan yang Iya. dirasakan waktu itu. Oke, Uni. Uni juga ketua Forkesi ya? Iya. Di Bukit Tinggi ini, Forkesi ini maksudnya gimana ini? Nah itu dia yo. Ya, singkatannya Forum apa? Forum Keluarga Spesial Indonesia. Forum Keluarga Spesial Indonesia. Berarti anak-anaknya ya? Anak-anaknya. Oke. Jadi ini adalah organisasi para orang tuanya. Para orang tuanya Para ya. orang Berarti tuanya orang yang tua yang bergerak. tergabung dalam itu anak-anaknya ini, maaf ini spesial semua ya. Spesial Ada yang semua. spesial gitu ya. Iya, semua spesial. Spesial ya, Tidak ada disabilitas yang kayak tidak. gitu ya. Iya. Baik itu disabilitas mental, fisik, Iya. seperti itu ya. Iya. Jadi Uni pun akhirnya dengan adanya Aini hari ini bersyukur ya. Ya. Kenapa? Kalau bukan karena Aini, Uni mungkin tidak akan banyak mendapatkan ilmu tentang anak-anak spesial ini. Oke. Jadi, Kalau bukan karena Aini, Uni mungkin apa ya? Mungkin sih belum banyak yang bisa dilakukan, tetapi alhamdulillah Uni merasa sudah melakukan apa ya? Adalah beberapa yang udah kita bantu gitu. Semuanya karena Aini. semua karena ini. Semua karena Oke. ini. Di Forkesi ini apa sih yang dilakukan nih? Orang-orang tua ini apa sih yang dilakukan? Apakah cuma ngumpul-ngumpul aja silaturahmi dengan sesama Tidak. anaknya yang ini? Tidak, justru ini berawal dari rasa apa ya? Rasa tidak adanya penerimaan oleh orang Oke, tua. menarik itu. Ya, jadi orang tua ini merasa tidak ada tempat untuk anak-anak mereka. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk anak-anak mereka. Yang tempat itu yang ada itu hanya untuk anak-anak maaf normal Iya, begitu. iya. Jadi dari segala sisi sepertinya anak-anak berkebutuhan khusus ini terabaikan. Oke. Jadi berawal dari situ para orang tua ini akhirnya menginisiasi ini awalnya ya Forkasi itu pusatnya di Jakarta. Memang di Jakarta diinisiasi oleh seluruh orang tua anak-anak berkebutuhan khusus ya. Oke. Jadi akhirnya berkembanglah. Awalnya ini kalau Forkasi sendiri berdirinya tahun 2011, udah cukup lama. 2011 ya, 9 Iya. tahun ya, 10 Iya, tahun ya. Iya, itu dulu diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Linda Gumelar. Waktu itu. Udah Gumelar ya. Iya. Dan sekarang Sri dari sampai oke. sampai hari ini itu udah berdiri 47 chapter Forkasi di seluruh Indonesia. 47 chapter ya. 47 chapter. Di Sumatera Barat sendiri baru 3 chapter. 3 chapter, Iya, Bukit Tinggi. Padang, Bukit Tinggi, Sawah Lunto. Oke, berarti yang untuk Payakumbuh ini ke daerah terdekat ya? Payakumbuh masih bergabung ke Bukit Tinggi. Oh gitu, Karena ada ya, orang tua dari Payakumbuh yang Banyak, anaknya banyak. disabilitas gabung ke Bukit Tinggi. banyak sekali ya. Iya. Dan Uni Uni memperhatikan ini para orang tua yang sudah bergabung di Forkasi ini adalah para orang tua yang punya apa ya? Punya harapan besar untuk anak-anaknya, punya keberanian dan orang-orang tua yang benar-benar sepertinya ada orang-orang tua yang ikhlas. Kuat ya. Yang kuat, yang ikhlas, dan mereka pun dengan kesadaran sendiri menggabungkan diri kepada di organisasi ini. Jadi ini adalah para orang tua yang haus-haus akan ilmu. Oke, Uni, gini. Biasanya orang tua kalau mempunyai anak berkebutuhan khusus, disabilitas atau spesial seperti itu, biasanya kalau dulu-dulu kan lebih banyak menghindar. Iya betul. Ini sekarang Uni dan teman-teman kenapa lebih banyak membuka diri dan sepertinya ini nggak perlu disembunyikan ya. Iya, betul. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke. Oke, dan sana kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan masih dengan bintang tamu yang sama, Uni Yanti Brasko. Tapi sebelum kita bincang-bincang, jangan lupa follow Instagram akun Denai TV, subscribe
YouTube Denai TV dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Oke, kita kembali bincang-bincang dengan Uni ya, seorang ketua Forkesi ya. Forkesi. Dan juga dulu pernah menjadi presenter ya, di Triarga TV. Triarga TV ya, Iya. masih di TV ya, berarti banyak sekali kegiatan ya. Dan Uni juga saya lihat aktif di masyarakat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Sementara Uni harus menyibukkan diri dengan anak yang berkebutuhan khusus ini Betul. ya. Oke, Uni, saya punya sesuatu sebelum kita bincang-bincang, boleh ya? Boleh. Saya ingin membaca sebuah status dari Uni. Gak apa-apa ya, saya baca ya. Status Saya yang mana karena nih ya, jadi kita deg-degan. berteman di Facebook. Di Facebook ya. Status ini membuat saya gemetar dan juga merinding. Iya. Dari sana saya tahu Uni ini ternyata punya anak kebutuhan khusus. Oke. Saya bacakan statusnya. Tanggal 11 Juni tahun 2020. Saya bacakan, di balik ketegaran orang tua anak spesial, dari kemarin saya galau antara buat postingan ini atau tidak. Dan akhirnya saya putuskan untuk menulis kisah ini. Beberapa hari ini kami orang tua anak spesial yang tergabung dalam satu wadah yaitu Forkasi, Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial, turun ke lapangan mencari saudara-saudara kami seperjuangan dan mendata anak-anak kami. Tujuannya agar kami mendapatkan data fix tentang keberadaan anak-anak spesial di Kota Bukit Tinggi, baik yang telah terjamah ilmu dan support secara langsung ataupun tidak langsung, dan yang belum terjamah sama sekali. Dan dari sekian hari kami berjalan, ternyata yang kami pikirkan memang begitulah kenyataan di lapangan. Banyak dari orang tua anak-anak spesial belum tersentuh ilmu. Bagaimana seharusnya membimbing dan mendampingi anak tercinta, bahkan ada yang buta sama sekali. Semua karena terbatasnya informasi yang mereka dapatkan. Tapi ada satu yang sangat membuat kami pengurus Forkasi sangat tersentuh. Hampir dari seperempat data yang kami dapatkan untuk sementara ini, kebanyakan dari orang tua anak spesial adalah single parent, alias orang tua tunggal. Dan yang paling mengharukan orang tua ini, sebagian ada yang ditinggal karena disayang Allah, karena takdir Allah ya. Namun ada juga yang ditinggal begitu saja bersama ananda spesialnya. Saya katakan, wahai para papa, ayah atau apalah panggilannya, kalian yang pergi tanpa tanggung jawab meninggalkan istri dengan anak spesial adalah orang-orang yang merugi. Dan jika tulisan ini sampai kepadamu, wahai ayah papa, pulanglah. Pulanglah. Karena kalian telah meninggalkan ladang amal kalian di dunia. Jalan pembuka pintu surga untuk kalian. Dan untuk mama, pak, bunda, selamat untukmu semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan dikelilingi orang-orang yang sayang kepadamu, wahai para bunda. Kami sesama orang tua anak spesial, salut dan angkat topi untuk kalian semua. Semoga Allah menjadikan kita semua saudara di jannahnya. Amin. Amin. Saya salut kepada Uni dan anak-anak spesial. Oke. Uni jadi ingat lagi. Saya orang yang jarang-jarang emosional ketika mewawancara orang lain, ketika menjadi bintang tamu. Iya. Tapi maaf untuk Uni, saya terbawa emosional, saya sangat terharu karena saya juga orang tua. Iya. Oke, Uni, kita lanjut ya. Nggak lucu sepertinya saya sangat seperti ini, ternyata saya juga punya sisi sedih. Ya tapi gimana lagi, saya juga orang tua, punya anak, dan takut terbesar saya dalam hidup itu ketika saya mendapatkan anak seperti itu wajar kan Uni? Iya. Dan ternyata banyak sekali orang tua yang punya anak seperti itu, bahkan ada yang ditinggal seperti suaminya meninggal, dan juga ada yang ditinggalkan begitu saja karena menganggap ini sebuah aib. Sebuah malu.
Uni, gimana tanggapan Uni ketika membuat status ini? Iya, memang status itu Uni buat waktu Uni melakukan pendataan turun ke lapangan, dan memang itulah yang Uni lihat yo. Waktu itu setelah pulang dari lapangan, Uni itu sampai di rumah tuh nangis. Uni menangis, dan waktu itu Uni marah ke diri sendiri. Uni marah ke diri sendiri, dan Uni merasa rendah. Uni merasa rendah, dan Uni merasa tidak bersyukur. Ya Allah, Uni memang punya anak berkebutuhan khusus, tapi Allah masih memberikan Uni seorang suami yang baik, bertanggung jawab, penyayang. Uni, mengapa Uni terjun ke sini? Itu memang karena pengalaman pribadi Uni. Waktu itu Uni buta ilmu, tidak ada ilmu sama sekali. Kemudian waktu itu kami masih di zaman jahiliyah, di perekonomian kami, sehingga kami tidak sanggup menyekolahkan, menterapi. Tapi kami bersyukur, kami punya kasih sayang. Kami masih lengkap gitu. Istilahnya ketika Uni merasa down, Uni merasa bersedih, suami datang dengan kasih sayangnya, memeluk, menguatkan. Nah, pas Uni turun ke lapangan itu tidak hanya satu anak, ada beberapa anak yang papanya pergi begitu saja, tidak meninggalkan pesan, tidak memberikan kabar bertahun-tahun. Dan Uni lihat si ibu ini tidak punya mental sekuat Uni. Dia ibu yang lemah, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Mungkin waktu pendidikannya pun minim, sehingga dia kerja ke rumah orang mencuci, menggosok. Dan anaknya tidak terjamah pendidikan sama sekali, tidak pernah terapi. Waktu Uni ke rumahnya itu si anak seperti seperti anak yang sudah lama dikurung, kemudian ketemu orang lain, bertindak seperti anak barbar. Itu Uni sedih sekali Ya Allah, di situ Uni, kalau ada orang tua yang tidak ikhlas menerima anaknya, lihatlah si ibu ini. Waktu itu Uni berpikir, apa yang bisa dilakukannya untuk anak ini, sementara untuk kehidupannya sendiri, dia mungkin tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Itu di situ membuat Uni akhirnya sampai di rumah Uni merasa bersyukur dan kembali bersyukur. Uni punya suami yang hebat. Uni tak akan bisa seperti ini kalau Uni tidak disupport oleh suami. Tak akan bisa. Makanya betul sekali, anak ini adalah ladang pahala. Jika ada suami yang meninggalkan, dia udah sama seperti meninggalkan ladang pahalanya. Maka merugilah dia. Sangat merugi ya. Saya juga pernah baca sebuah berita di luar negeri sana. Malah ini kebalik, istri yang meninggalkan. Ketika anaknya tahu, ketika orang tuanya tahu anaknya ini Down syndrome, jadi yang ibunya ini meminta kepada suaminya untuk menitipkan anaknya di sebuah panti. Malah sang suami menceraikan istrinya, dan beliau lebih memilih anaknya dan merawat anaknya sampai besar. Dan itu kebanyakan terjadi di Indonesia ya. Dan kebaliknya, suami yang meninggalkan istrinya begitu saja dengan anak-anak spesial ini ya. Kalian suami yang sangat merugi. Kalian di lebih dunia dan akhirat. Lebih parah, kalian ini adalah orang-orang lemah. Kalian tidak jantan. Kalian bencong sejati. Oke, kita lanjut Uni.
Saya maaf ini ya, saya terbawa emosional, terbawa haru tentang penderitaan ini, masuk penderitaan ya. Nggak kebayang nanti ya, kita akan merawat anak ini sampai besar. Anak ini nggak bakalan bisa mandiri. Dan yang memprihatinkan ini menurut saya nih, anak ini bakalan tetap sendiri. Dan nggak akan ada orang lain yang mau mendampinginya. Benar ini ya. Baik itu perempuan yang tak akan mendapatkan suami atau laki-laki yang tak akan mendapatkan istri. Iya. Jadi ini yang harus kita rubah paradigma ini. Oke. Anak ini sebenarnya bisa mandiri. Bisa. Seperti yang sudah Uni katakan sebelumnya. Anak ini membutuhkan diet. Diet bukan berarti dalam mengurangi makanannya, tetapi mengatur pola makannya. Mengatur pola makan. Iya, dia harus, anak-anak ini harus tidak boleh mengkonsumsi gula dan olahannya. Ya, secara berlebihan. Iya, permen, es krim, pokoknya manis-manis, coklat. Itu tidak boleh sama sekali. Istilahnya itu haram bagi mereka. Jadi bukan hanya dikurangi, haram bagi mereka. Kemudian gluten, tepung-tepung tadi. Karena tepung itu termasuk salah satu makanan yang lama diproses oleh tubuh. Bahkan untuk diri kita sendiri, manusia yang sehat dan normal. Makanya mereka dilarang mengkonsumsi tepung-tepung tadi, tepung terigu. Ya, jadi mereka hanya boleh mengkonsumsi tepung beras. Nah, sagu. Nah, jadi itu yang boleh mereka konsumsi. Susu dan olahannya, susu, keju, yogurt, itu haram bagi mereka. Jadi betul-betul diharamkan. Termasuk olah-olahnya seperti susu kedelai, kedelai dengan olahannya menjadi tempe, menjadi tahu, haram bagi mereka. Berarti memang harus ada kebutuhan khusus ya? Iya, karena itulah mengapa mereka disebut anak berkebutuhan khusus. Karena makanannya khusus, pola makannya khusus, kemudian pengasuhannya khusus. Nah, kemudian dengan terapi-terapi tadi. Nah, jika anak ini terlahir dari keluarga menengah ke atas, itulah ditambah dengan biomedisnya. Ada obat, bukan obat sih yo, seperti suplemen. Suplemen untuk otak, suplemen untuk yang kurang-kurang di tubuh tadi. Nanti ada suplemennya. Jadi tiga itu. Diet tadi, diet khususnya, kemudian terapi ya, kemudian biomedis. Nah, jika orang tua ini menengah ke bawah, biomedis bisa kita hilangkan. Cukup dengan diet dan terapi. Diet dan terapi ya? Iya, jadi terapi saja tanpa diet sama aja bohong. Tetapi diet tanpa terapi itu masih bisa. Jadi diet itulah nomor 1 yo. Uni, ini ada sedikit pertanyaan tapi memang agak mungkin Uni kalau Uni jawab nggak apa-apa, kalau tidak masalah. Iya. Tapi yang namanya paradigma masyarakat dari dulu susah untuk dirubah. Dirubah, betul. Kata sebagian oknum dari orang-orang ini. Kita ketika mendapatkan anak seperti itu, anak disabilitas, kebutuhan khusus, atau anak spesial ini adalah sebuah karma. Iya, betul. Betul kan? Ini kata orang. Menurut Uni gimana? Iya, Uni juga sering mendengar. Inilah yang menjadi salah satu alasan orang tua ini malu membawa ini keluar. Ini ya salah satu alasan. Salah satu alasannya. Karena ada ini pasti dulu nih orang tuanya berbuat salah nih, atau nenek moyangnya nih entah apalah yang dikerjakan gitu sehingga anaknya terlahir seperti ini. Ya. Tapi sekali lagi Uni katakan, anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah kutukan, bukan karma, bukan azab, ya, tapi sebuah ujian bagi orang tuanya. Kemudian mempunyai anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Bukan menular dan bukan penyakit keturunan. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Jika kita mau mempelajari anak berkebutuhan khusus, sebenarnya mereka didatangkan Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi ini adalah sebagai
kalau Uni menyebut ya, kalau untuk diri Uni sendiri alarm. Iya, alarm untuk kita. Oke. Kenapa? Mengejutkan kita, mengingatkan kita. Jadi banyak ya kalau di luar negeri kan ilmu sudah canggih ya, Iya, pasti. penelitian-penelitian. Nah ternyata anak-anak autis itu banyak terlahir dari apa tadi? Semacam virus. Ya. Ya. Intinya virus ya. Virus, kemudian ketika tubuhnya ini tadi diperiksa di labor, itu banyak logam yang ini yang terkonsumsi oleh mereka. Oke, Uni. Intinya apa yo? Kembali ketika kita tidak mencintai alam, alam akan mengembalikannya kepada manusia. Menarik sekali. Oke, Uni. Ini karena keterbatasan waktu sebenarnya saya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Uni, ingin diskusi sama Uni. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak yang ingin Uni sampaikan atau pesan-pesan Uni kepada teman-teman Uni di vokasi ya, kepada orang tua pertama dan yang kedua kepada masyarakat. Oke. Silakan Uni kepada teman-teman yang orang tua yang punya anak spesial dulu. Iya. Silakan Jadi kamera ini. yang mana? Ya ini. Ini ya, oke. Jadi sebelumnya terima kasih dulu nih untuk Rio dan tim Denai TV yang sudah memberikan kesempatan. Oke. Ini Uni anggap sebuah apa ya, nikmat kesempatan yang diberikan. Kalau nikmat Allah aja lah. Allah saja ya. Ini nikmat dari Rio juga. Tapi nikmat dari sisi yang berbeda ya. Iya. Jadi gini, kita mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak ada alasan kita untuk malu, tidak ada alasan kita untuk bersedih, tidak ada alasan kita untuk menolak. Kita adalah orang-orang pilihan yang Allah percayakan, kita mampu, kita kuat. Dan untuk masyarakat, mohon untuk memberikan tempat, memberikan ruang untuk anak-anak berkebutuhan khusus kami bersosialisasi. Karena salah satu hal yang bisa membuat anak-anak kami berprogres dengan baik adalah penerimaan masyarakat. Penerimaan dari masyarakat. Iya, ketika mereka bermain, kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat, mereka bisa belajar dengan bersosialisasi, berteman, bermain dengan alam. Nah, jika masyarakat memberikan ruang itu pada anak-anak kami, ini merupakan salah satu pembelajaran untuk mereka. Oke. Iya. Menarik sekali. Dan Uni, satu lagi. Oke, lanjut. Satu lagi. Ini yang Uni selalu advokasi kepada pemerintah. Oke. Kepada pemerintah. Berdasarkan apa yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu, itu kalau kita presentasikan anak-anak disabilitas kami yang mendapat bantuan dari pemerintah dengan yang tidak mendapatkan bantuan, itu lebih banyak presentasinya yang tidak mendapapkan bantuan. Yang tidak mendapatkan bantuan, padahal menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oke, Nomor 8 Tahun 2016 iya, ya. ini anak-anak disabilitas ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah. Dari segi pendidikan, terus dari segi kesejahteraan, sampai ke pekerjaan diatur di Undang-Undang Nomor 2016 itu. Oke. Tapi sampai hari ini pelaksanaannya masih belum sempurna. Ya, masih belum sempurna lah Iya. ya, kita dalam tanda kutip ya. Iya, kadang Uni merasa sedih. Begitu banyaknya bentuk bantuan diberikan kepada masyarakat yang normal, yang cukup tangan, cukup kaki, sehat pemikiran, sehat tubuh, yang seharusnya ini mereka bisa sebenarnya untuk menghidupi diri mereka sendiri, tetapi bertubi-tubi bantuan, begitu banyaknya bentuk bantuan yang diberikan untuk mereka. Sementara anak-anak disabilitas, masyarakat disabilitas yang punya keterbatasan untuk menghidupi dirinya sendiri, nol. Oke, Uni, terima kasih sudah hadir di program Otaki. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Terima kasih Uni.
Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, ingin kita bincang-bincang ngobrol, tapi karena keterbatasan durasi, lain kali, lain waktu kalau saya undang lagi, insya Allah ini bersedia ya. Insya Allah bersedia. Oke, dan sana orang awak cukup sekian Otaki kali ini. Dari obrolan saya dengan bintang tamu, ada beberapa kesimpulan yang saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, bahwa ketika kita mendapatkan anak spesial, berarti kita adalah orang tua spesial yang dipilih oleh Tuhan. Orang tua yang benar-benar diyakini mampu menjaga dan merawat anak ini dari kecil sampai besar. Benar Uni ya? Insya Allah. Oke, karena durasi cukup sekian Otaki kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan orang tua dan anak-anak spesial. Karena kita sama-sama manusia. Dan satu pesan saya, ketika kalian mendapatkan, wahai orang tua, anak-anak spesial, tetap rawat, karena anak Anda adalah manusia. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.